Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas Asung Kertawaranugara Ida Sang Hyang Widiwasa, bertemu kembali kita dalam acara program Taksu dalam keadaan sehat. Umat sedharma dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Tri Mulyati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluk Umat. Dalam program ini kami mengangkat tema Sudiwadani. Topik ini akan kami bahas dengan dua narasumber kami. Yang pertama, Bapak Gusti Bagus Purnama, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Made Saryasi, Sarjana Agama. Om Swastiastu. Swastiastu. Tidak perlu berlama-lama, kita akan mencoba membahas tentang Sudiwadani. Kami mulai dari Bapak Gusti Purnama. Bagaimana ini Bapak Gusti Purnama tentang pendapat Bapak Gusti mengenai Sudiwadani itu sendiri? Ya, terima kasih Ibu Tri. Sebelumnya saya ingin menyapa umat sedharma. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, senang sekali dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan sedikit mengulas tentang Sudiwadani. Nah, kembali ke pertanyaan dari Ibu Tri bahwasanya Sudiwadani, apa itu Sudiwadani? Nah, secara filosofinya Sudiwadani adalah suatu prosesi. Prosesi dalam artian di sini adalah mengikrarkan diri atau mengucapkan janji bahwasanya dari seseorang yang belum mempunyai suatu keyakinan ingin masuk ke dalam ajaran Hindu. Nah, itu sederhananya. Nah, mengapa diperlukan prosesi Sudiwadani? Nah, proses Sudiwadani ini adalah di sini seseorang yang belum punya keyakinan tersebut agar diakui secara agama, baik negara di Indonesia khususnya, bahwasanya setiap penduduk atau warga negara Indonesia harus mempunyai keyakinan sehingga bisa tinggal di Indonesia. Nah, sementara di Indonesia kita ketahui bahwasanya sudah diakui agama, yaitu salah satunya adalah agama Hindu. Nah, prosesi masuk ke dalam agama Hindu disebut Sudiwadani. Nah, seperti itu, Mbak Tri. Nah, di dalam proses Sudiwadani tersebut tentu di sana ada yang namanya upacara adatnya tersebut. Tentunya nanti ada upacaranya itu, banten-bantennya itu ada di dalam prosesi Sudiwadani tersebut, serta apa-apa saja yang diperlukan dalam Sudiwadani tersebut seperti surat pernyataan dan lain sebagainya, itu sudah pasti dalam proses Sudiwadani tersebut. Nah, seperti itu Mbak Tri. Jadi yang tekankan kembali bahwasanya Sudiwadani adalah suatu proses atau pengikraran diri untuk meyakini ajaran agama Hindu. Nah, itu sederhananya. Mungkin seperti itu, Mbak Tri. Oke, seperti yang telah tadi disinggung oleh Bapak Gusti mengenai upacara Sudiwadani, yang pastinya memerlukan suatu upakara untuk menyelesaikan suatu upacara Sudiwadani. Nah, saya akan mulai bertanya kepada Ibu Made. Dalam pelaksanaan tentang Sudiwadani ini, adakah tingkatan yaknya dalam prosesi tersebut? Umat sedharma dimanapun berada, mengenai upacara yatnya atau tata pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu itu selalu melalui proses atau ada namanya tingkatan-tingkatan yatnya. Nah, dalam hal ini berdasarkan keputusan seminar yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Februari tahun 1982, ini ditetapkan atau diputuskan 3 aspek atau 3
kategori tingkatan yatnya dalam upacara Sudi Wadani. Nah, apa saja tingkatannya itu? Yang pertama ada namanya tingkatan utama, yaitu tingkatan yang paling besar dalam upacara Sudi Wadani. Ini dapat menggunakan sarana yang berbentuk banten biakala, banten prayasita, dan banten tataban sesuai dengan kemampuan daripada yang melaksanakan upacara Sudi Wadani. Nah, kemudian yang kedua ada tingkatan madhyama atau tingkatan yang sederhana dalam melaksanakan upacara Sudi Wadani. Nah, sarana yang dapat digunakan dalam tingkatan madhyama ini adalah dengan menggunakan bunga, kemudian ada bija, dan yang ketiga itu menggunakan basma. Nah, inilah tingkatan sederhana dalam upacara Sudi Wadani. Kemudian ada yang paling kecil yang disebut dengan tingkatan kanista atau tingkatan yang paling kecil dalam upacara Sudi Wadani. Hal ini dapat menggunakan sarana yang berbentuk bunga, kemudian ada bija dan air. Nah, inilah tingkatan-tingkatan yatnya dalam upacara Sudi Wadani. Tapi dalam ketiga tingkatan yatnya ini tidak terlepas dengan menggunakan yang namanya sarana api atau berupa dupa atau disebut pula dengan dipa. Kemudian menggunakan sarana air yang disebut dengan tirta. Jadi inilah tiga aspek atau tiga kategori tingkatan yatnya berdasarkan seminar atau keputusan seminar mengenai aspek-aspek ajaran agama Hindu tentang upacara Sudi Wadani. Begitu tentang pernyataan Banten yang sudah diutarakan oleh Ibu Made. Sebenarnya ada satu yang menelisik dari pertanyaan Ibu Made yang datang dalam diri saya. Dalam pelaksanaan upacara Sudi Wadani ini tentunya diperlukan saksi untuk kegiatan tersebut, untuk kegiatan upacara Sudi Wadani. Siapa saja yang bisa menjadi saksi dalam upacara tersebut? Saya kira Bapak Gusti ini bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Tri atas waktunya. Di sini mengenai saksi-saksi dalam upacara Sudi Wadani. Nah, sebelum yang masuk mengenai siapa-siapa atau apa saja saksi-saksi atau siapa saja yang menjadi saksi kan seperti itu. Nah, di sini yang ingin sampaikan sedikit bahwasanya Sudi Wadani itu merupakan prosesi pengikraran janji tersebut sebenarnya sudah diakui secara hukum nasional tentunya, di mana Sudi Wadani merupakan asas hukum Hindu yang berasaskan Atmanastuti atau suatu kebenaran untuk umat Hindu yang diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 bahwasanya di dalam membina suatu kerukunan dalam rumah tangga itu memang harus mempunyai suatu keyakinan. Nah, sehingga dari keyakinan tersebut kita dapat berjalan beriringan dalam membina suatu grihasta atau rumah tangga seperti itu. Nah, kembali lagi mengenai saksi di dalam upacara Sudi Wadani seperti itu. Nah, di sini tentu saksi di dalam upacara Sudi Wadani itu tak hanya saksi secara skala. Nah, di sini ada Hindu mengenal trisaksi. Nah, trisaksi di mana ada Dewa Saksi, Manusia Saksi, dan Buddha Saksi. Nah, konsep Hindu itu memang sangat kental dengan skala dan niskala. Nah, mengapa kita terlebih dahulu melaksanakan yaitu namanya Dewa Saksi? Nah, di mana prosesi Dewa Saksi ini dilengkapi dengan sarana upacara yang dijelaskan oleh Ibu Made tadi. Tentunya itu kita haturkan terlebih dahulu untuk melakukan upacara pesaksi. Pesaksi dalam artian di sini adalah kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasi beliau sebagai Dewa Dewi, sehingga kita dianugerahkan atau
diberikan kecemerlangan, ketenangan, dan keteguhan hati dalam suatu prosesi suci ini, yaitu pengikraran janji dalam menjalani keyakinan kita ke depan dan untuk selamanya. Yang kedua, yaitu manusia saksi. Nah, manusia saksi ini yaitu adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses sudiwidani ini atau upacara sudiwidani ini. Nah, tentu orang-orang dalam konteksnya ini adalah yang mempunyai kompeten. Nah, salah satu yang terlibat di situ tentu yang akan diupacarai sudiwidani. Nah, yang kedua adalah pihak dari lembaga seperti PHDI, adat. Nah, itulah yang akan menjadi saksi. Dan upacara sudiwidani ini akan dipuput oleh pinandita atau dikondisikan dengan lingkungan atau desa kalipatra, kondisi setempat. Dan apabila tidak ada pinandita itu, kalau seperti di desa, itu pinandita saja cukup dalam pemuput upacara sudiwidani. Seperti itu. Nah, dan yang ketiga, ini adalah buta saksi. Mengapa prosesi upacara sudiwidani itu diperlukan saksi kebuta? Kan begitu. Maksudnya kebuta itu adalah alam bawah, seperti itu. Alam bawah dalam artian buta saksi itu adalah punya energi yang negatif. Energi yang negatif, di mana energi negatif ini dapat mempengaruhi pribadi. Makanya kita di dalam suatu prosesi tersebut, kita harus dalam kondisi terhindar dari namanya pengaruh buta atau kegelapan itu. Jangan sampai kita niatnya baik, tetapi karena pikiran kita tidak fokus, jadi pengaruh buta itu besar terhadap diri kita. Seperti itu Mbak Tri, untuk saksi-saksi mengenai prosesi upacara sudiwidani. Seperti yang sudah Bapak Gusti utarakan tadi mengenai trisaksi, saya sedikit ingin mengulas tentang Banten yang mengiringi trisaksi ini. Ketika yang utama yang kepada dewa ini kita serahkan itu tentunya pasti akan menjadi upakara yang utama nanti diserahkan kepada Sang Hyang Widiwasa tentunya. Saya ingin mengetahui sebenarnya apa perbedaan tingkatan dalam menghaturkannya kepada dewa seperti itu, Ibu. Adakah perbedaan, dan tolong mungkin Ibu bisa menjelaskan secara rinci dan kepada kami semua umat sedharma bahwa tingkatan Banten itu memiliki perbedaan dan penjelasannya. Mengenai perbedaan tingkatan niatnya, ini tentu berdasarkan dengan desa Kalapatra. Nah, kenapa berdasarkan desa Kalapatra? Karena itulah yang menentukan daripada kemampuan umat dalam melaksanakan niatnya. Nah, keperbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain dalam melaksanakan upacara sudiwadana ini tentu memiliki keperbedaan-keperbedaan. Nah, kenapa keperbedaan-keperbedaan itu? Karena tentunya ada kesepakatan daripada pihak-pihak lembaga keumatan dalam menjalankan suatu proses upacara sudiwadani ini. Nah, sesuai dengan tingkatan-tingkatan 3 aspek yang tadi itu juga harus disesuaikan dengan keadaan atau karakter budaya atau waktu pelaksanaan upacara sudiwadani pada daerah tertentu. Jadi itu yang membedakan. Jadi dalam pelaksanaan upacara sudiwadani ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa ditentukan dalam satu syarat bahwa harus ini yang dilakukan. Akan tetapi itu tetap pada daerah, karakter budaya, dan juga pada situasi pelaksanaan upacara sudiwadani. Akan tetapi walaupun adanya perbedaan-perbedaan tersebut, itu tidak mengurangi makna. Karena intinya atau artinya daripada pelaksanaan upacara itu tidak dinilai daripada jumlah dan juga tidak dinilai daripada kualitasnya yang dipersembahkan dalam pelaksanaan upacara sudiwadana ini, akan tetapi itu berdasarkan
kesucian pikiran. Nah, kesucian pikiran inilah yang paling utama dalam melaksanakan upacara sudiwadani. Karena hal ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada larangan-larangan tertentu. Jadi ini mutlak karena ketulus ikhlasan daripada yang melaksanakan upacara sudiwadani ini. Jadi seperti itu Ibu Tri. Jadi keperbedaan ini berdasarkan daripada desa Kalapatra yang ada. Jadi umat Dharma yang berbahagia, untuk proses sudiwadani ini sudah dijelaskan secara rinci dengan landasan hukum yang sudah tertuang dalam undang-undang kita. Jikalau akan melakukan proses sudiwadani yang seperti Bapak Gusti tadi utarakan, proses masuknya umat yang berkeyakinan lain masuk ke dalam agama yang kita percaya sekarang adalah agama Hindu. Proses tersebut itulah yang dinamakan proses sudiwadani. Seperti itu ya Bapak Gusti. Oke, terima kasih Bapak Gusti Purnama dan Ibu Made Saryasi. Demikian umat sedharma dimanapun Anda berada, sedikit mengulas tentang sudiwadani. Dan sebelum saya mengakhiri topik pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Bapak Bagus Purnama dan Ibu Made Saryasi, atas kesediaan waktunya di sini menjadi narasumber kami dalam topik sudiwadani. Dan program ini terlaksana di Pura Buana Sari, Desa Kalosi, Mahalona. Kami segenap kru mengucapkan terima kasih kepada Bapak PHDI Desa Kalosi Mahalona dan Bendesa Adat Desa Kalosi Mahalona yang sudah mau memfasilitasi kami dalam pembuatan program Taksu ini. Akhir kata, kami segenap kru mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.